Baiklah, kita lanjut kuliah kita. Pagi ini kita akan bahas tentang bagaimana kita menilai benefit manfaat. Oke, kita bahas tentang bagaimana kita melakukan penilaian terhadap manfaat sebelum kita mengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan. Oke. Nah, bagaimana kita menilai manfaat? Manfaat itu dinilai dengan cara kalau terjadi pengurangan risiko, pengurangan kerusakan, itu disebut juga sebagai manfaat. Jadi tidak hanya peningkatan manfaatnya, tetapi juga penurunan bencana juga dihitung sebagai manfaat. Okay, policy bring about changes in the damage reductions. Ya. Jadi kalau ada kebijakan itu bisa mengurangi kerusakan. These changes are referred to as incremental benefit. Dan ini dihitung sebagai tambahan manfaat. Jadi tambahan manfaat itu apa? Reduction in health, ya, pengurangan di kesehatan. Jadi makin sehat kita. Ecological, bisa bersifat ekologi. Kemudian property damage, kerusakan hak kepemilikan perumahan, kantor, dan sebagainya. Associated with the environmental policy initiative, yang terkait dengan kebijakan lingkungan. Nah, berapa jenis peningkatan manfaat ini? Primary environmental benefit, kalau yang utamanya ada damage reduction effect that are a direct consequence. Katanya pengurangan kerusakan sebagai akibat langsung dari penerapan kebijakan di bidang lingkungan. Yang kedua, level kedua adalah indirect, ya, manfaat yang diterima kepada masyarakat, ya, sebagai akibat apa? Ada efek pertama, kemudian ada efek yang kedua. Contoh, misalnya karena tidak jadi rusak misalnya suatu sumber daya atau lingkungan, maka secara langsung itu berpengaruh terhadap sumber daya atau lingkungan itu sendiri. Tetapi juga bisa meningkatkan, misalnya kalau kita mengurangi kerusakan hutan, maka ada manfaat lain. Manfaat lain itu yang pertama menjaga tata air, ya, karena apapun ceritanya hutan itu berfungsi untuk mengatur tata air. Jadi air bisa menjadi lebih teratur karena jumlah air di musim hujan dengan jumlah air tanpa hujan itu tidak terlalu jauh berbeda. Kemudian apalagi keindahan. Keindahan, banyak orang memanfaatkan gunung atau hutan sebagai tempat untuk rekreasi. Itu adalah manfaat yang diterima secara tidak langsung. Oke. Bagaimana kita menilai manfaat yang diberikan dari kebijakan lingkungan itu? Nah, karena kualitas lingkungan itu merupakan milik publik dan tidak ada pasarnya, maka demand, permintaan tidak bisa digunakan. Ya, ini persoalan. Demand itu tidak bisa digunakan secara langsung karena pasar lingkungan itu tidak ada. Tidak ada tempat jual beli oksigen, meskipun kita beli oksigen ke rumah sakit dan sebagainya. Ya. Nah, but it could infer society demand for environmental quality, we could measure incremental benefit. Nah, karena dia tidak ada pasar, maka kita harus mencari nilai yang cocok untuk menilai kenaikan manfaat yang diterima oleh masyarakat akibat dari suatu kebijakan. Nah, itu sama dengan perubahan pada manfaat total yang diterima oleh masyarakat. Ya, ini kita cari perbedaannya. Ya, perbedaan sebelum
dengan sesudah. Berarti kalau ada peningkatan, berarti yang sesudah lebih besar daripada sebelum. Ya, nah itu kita kurangi nilai sekarang dengan nilai sebelumnya. Nah ini kita manfaatnya ya, modeling peningkatan manfaat ini. Contohnya marginal social benefit-nya adalah 25 kurang 0,3A. Ya, di sini adalah kenaikan manfaat itu sebesar 91,25. Nah, itu kan kita bisa hitung ya dengan matematika sederhana. Nah, ini kalau tidak mau langsung juga bisa. Kalau mau langsung juga boleh. Nah, kalau mau langsung itu kita pakai integral bisa. Kalau tidak mau langsung ya terpaksa kita potong-potong ya. Yang pertama panjang kali lebar, yang kedua ditambah dengan yang ini segitiganya, setengah alas kali tinggi. Ini total social benefit-nya. Jumlahnya sama, jadi pendekatan total social benefit sama dengan marginal social benefit. Totalnya sama, 91,20. Ada dua penilaian, sumber penilaiannya. Yang pertama adalah user value. Yang kedua adalah existent value. Yang paling tinggi itu adalah existent value. User value itu adalah benefit yang diperoleh dari penggunaan secara fisik atau akses terhadap kualitas lingkungan. Direct user value, ya, penggunaan secara langsung, katanya itu benefit derived from directly consuming services, yaitu mendapatkan manfaat karena menggunakan secara langsung barang sumber daya itu dalam lingkungan, seperti misalnya kita pergi ke tempat tamasya, itu adalah nilai secara langsung. Yang tidak langsung adalah kita kan tamasya tadi, kita menikmati pemandangan misalnya, itu adalah nilai langsung. Ada nilai tidak langsungnya adalah kita menjadi lebih menjadi lebih senang ya. Jadi senang, kita bahagia, kita lebih produktif. Itu adalah nilai yang kita mau. Yang kita dapatkan dari mengkonsumsi lingkungan. Ya. Nah, existent value itu adalah nilai yang kita peroleh dari adanya lingkungan yang tetap ada di situ. Ya, dia memberikan manfaat yang selamanya ada. Misalnya ya hutan. Yang kita nilai adalah nilai tegakannya. Nilai tegakannya. Jadi hutan itu bisa menyerap karbon, bisa melindungi tanah, menciptakan tata air yang bagus dan sebagainya. Ya, nah, itu nilai existent ya, existent value. Oke. Nah, pendekatan bagaimana kita mengukur manfaat ini? Ada dua pendekatan. Yang pertama adalah physical linkage approach, ya, yaitu secara langsung kita menghitung nilainya, yaitu antara kita estimasi antara technical relationship, ya, hubungan secara teknis antara sumber daya lingkungan dan manfaat yang diterima oleh pengguna dari sumber daya tersebut. Yang kedua adalah behavioral linkage approach, yaitu mengestimasi dengan menggunakan observasi. Ya, observasi. Nah, karena pasar lingkungan itu tidak ada, maka kita menggunakan yang namanya hypothetical market. Pasar hipotetis. Dia tidak ada. Misal ya, rumah. Kita menghitung nilai rumah, nilai lingkungan ya. Jadi ada dua rumah. Ada dua rumah dengan ukuran yang sama, ya, bentuk sama, model sama, ya, semua sama, tapi berbeda lingkungannya. Yang kita hitung adalah perbedaan harga. Perbedaan harga
harga kedua rumah tersebut mencerminkan nilai lingkungan. Nah, ini kita lihat bagaimana kita menghitung nilai lingkungan. Ya. Jadi kita lihat kalau ada dua rumah, kita misalkan rumahnya, ya, ada dua buah rumah, satu lingkungannya bagus, asri, sejuk, tidak banjir dan sebagainya. Yang satu lagi nilai lingkungannya agak kumuh dan sebagainya, maka perbedaan kedua harga rumah tersebut mencerminkan berapa nilai lingkungan. Jadi kita menggunakan hypothetical market, pasar hayalan. Ya. Nah, kalau diukur dari aspek fisik, ya, itu yang diukur adalah damage function method, metode fungsionalnya. Misalnya kalau rumah itu sudah rusak atau lingkungan itu sudah rusak, maka lingkungan itu tidak berfungsi lagi. Nah, ini kita hitung nilai fisiknya. Tentu saja ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, harus orang ahlinya. Behavioral itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah political referendum method. Nah, ini kita kumpul nih. Ini sudah pernah terjadi di di Alaska, terjadi tumpahan minyak. Nah, tumpahan minyak ini mengakibatkan rusaknya lingkungan, ikan-ikan mati dan sebagainya, nelayan menjadi tidak bisa menangkap ikan. Lalu dilakukanlah ini political referendum method ini. Ditanyakan kepada seluruh nelayan berapa mereka harus dibayar karena mereka sudah rugi. Nah, atau kita lakukan contingent valuation method. Nah, ini kita bisa melakukan survei. Kita tanyakan kepada orang yang mau disurvei, seandainya Bapak punya uang, berapa sih Bapak mau membayar nilai lingkungan ini? Nah, itu contingent valuation. Ini panjang ceritanya contingent valuation. Oke, indirect. Nah, kalau indirect method bisa kita gunakan dengan averting expenditure method. Metode pengeluaran yang kita lakukan untuk menghindari. Misalnya ya, karena suhu panas, maka kita pasang AC di rumah. Nah, biaya memasang AC dan biaya operasional AC itu adalah biaya secara tidak langsung dari nilai lingkungan yang sudah rusak. Ya. Travel cost method. Kalau kita lihat travel cost method, yaitu biaya yang kita keluarkan karena kita mengunjungi suatu lokasi untuk berlibur misalnya. Misal ya, nah ini misalnya misalkan kita pergi ke wilayah Siron, di Aceh Besar sana. Nah, itu cantik wilayahnya. Dulu nggak ada orang ke sana. Saya posting di sosial media udah penuh orang sekarang. Jadi kita yang ditanya itu, yang pertama yang harus kita tahu, apakah orang yang ke Siron melakukan perjalanan memang bermaksud ke sana. Nah, boleh kalau dia, misalnya dia dari Banda Aceh pergi ke Sare, lalu dari Sare dia ke Siron. Nah, kita tidak boleh hitung dari Banda Aceh ke Siron, tetapi dari Sare ke Siron. Ya. Yang kedua, berapa banyak orang yang ikut? Nanti ini bisa kita kalikan dengan biayanya. Yang ketiga, ya, pendapatan dia. Nah, pendapatan orang yang ke sana. Nah, karena kita ingin menghitung karena dia melakukan kunjungan, dia hilang pekerjaan, karena hilang pekerjaan dia pendapatannya hilang. Ya, berapa hari kita hitung ya. Nah, jadi dia lama berkunjung. Ini harus tahu kita nih. Kemudian apakah ada biaya masuk atau tiketing ya buat tempat wisata. Kemudian jenis angkutan dia, jenis angkutan menuju ke sana. Nah, ini semua ini ya masih ada komponen lainnya, tapi ini paling tidak harus ada. Inilah yang kita hitung.
ya, kita hitung ini akan menjadi travel cost method. Ya, kita hitung juga pengeluaran dia sini. Pengeluaran selama berkunjung. Nah, ini yang akan kita hitung sebagai travel cost method. Ya. Nah, ini banyak digunakan oleh orang-orang dalam menghitung nilai lingkungan. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah hedonic price method. Hedonic price method ini adalah kita mengukur biasanya ini perumahan, ya, perumahan. Jadi kita hayalkan perumahan sama seperti yang tadi saya ceritakan bahwa ada dua rumah yang sama ukurannya, tapi tempatnya berbeda, satu lingkungannya bagus, satu lingkungannya tidak bagus. Nah, ini bisa hedonic price method. Nah, hedonic ini juga yang digunakan dalam mengukur resiko pekerjaan. Jadi risiko pekerjaan bisa hedonic wage method. Ya. Nah, ini kita dalam mengukur ya, manfaat. Ya. Damage function method. Ya. Specific a relationship between a contaminant and some observed total damage. Nah, ini kita menghitung berapa hubungan antara kontaminasi dan total kerusakannya. Nah, berapa total kerusakannya. Oke, nah ini yang kita hitung dengan damage function method. Estimate benefit as total damage decline from policy-induced change in contaminant. Nah, kita hitung berapa penurunan kerusakan karena adanya kebijakan yang diambil. Dose response function is one type of damage function. Nah, ini adalah fungsi respon dosisnya itu adalah merupakan salah satu ukuran untuk menghitung berapa nilai kerusakan lingkungan. Nah, ini kita lihat ya, damage function method ini. Ini adalah total damage-nya, damage function-nya. Jadi, berapa pengurangan kerusakan karena adanya kebijakan dari pengambil keputusan. Ini dia ya, total damage function-nya berkurang, sehingga ini disebut sebagai manfaat yang diterima karena adanya kebijakan tersebut. Nah, bagaimana kita menilai metode fungsi kerusakan ini? Yang pertama, estimate only one type of incremental benefit at time. Kita menghitung berapa peningkatan manfaat pada satu waktu tertentu. Yang kedua, represent only a first step. Ya. Kita hanya menghitung dari tahap pertama, since it is not capable of simultaneous monetizing, karena tidak mungkin melakukan monetarisasi. Dia menghitung dalam bentuk uang secara simultan akibat kerusakan itu. Jadi sekali hitung aja dia. Tidak boleh berulang-ulang. Nanti double. Sample ini, ya, suppose US policy reduce pollution damage to crop. Dan ini kebijakan Amerika untuk mengurangi polusi terhadap perkebunan, ya. Resulting a higher crop yield, menghasilkan peningkatan hasil perkebunan as incremental benefit. Ya, jadi yang dihitung di sini adalah peningkatan penawarannya. Jadi peningkatan penawarannya dihitung sebagai peningkatan manfaat. Measure incremental benefit itu adalah dihitung dari consumer surplus ditambah producer surplus. Jadi menghitungnya melalui peningkatan consumer surplus dan producer surplus. Ini kita lihat ya. Nah, karena adanya kebijakan pengurangan polusi, maka produksi di perkebunannya naik. Ya. Nah, kenaikan inilah yang menyebabkan harga turun. Ya. Nah, karena harga turun berarti itu ada peningkatan manfaat yang diterima oleh produsen dan oleh konsumen. Karena harga turun, demand-nya naik, permintaan naik. Karena permintaan naik, maka jumlah yang dijual naik. Berarti terjadi peningkatan manfaat yang diterima oleh perusahaan dan oleh masyarakat. Nah, ada incremental benefit, itu di sini adalah sebesar A, B, C. Contingent valuation method. Nah, ini kita mengukur secara langsung melalui pendekatan hubungan
tingkah laku manusia. Ya. Estimate benefit from survey responses. Nah, ini yang kita lihat adalah willingness to pay. Berapa orang mau membayar ya, karena ingin melindungi lingkungan. For environmental quality, contingent upon hypothetical market. Tapi dicatat ya, di sini syaratnya kita membuat hypothetical market. Ada satu mahasiswa lagi saya bimbing, nih MPL juga, dia menghitung berapa sih nilai taman wisata Tahura itu yang dia ada di Sare. Tries to finance non-revolution problem. Ya, jadi ini yang persoalannya, dia kalau di tempat kita orang tidak mau kalau kita tanya berapa mau bayar. Karena orang Aceh itu dia maunya berapa dibayar. Nah, jadi kita ganti willingness to pay menjadi willingness to accept. Stepnya adalah construct model of hypothetical market. Nah, kita harus buat dia adalah pasar hipotetis. Karena dia pasar hipotetis, maka hypothetical, maka semua orang yang punya pendapatan itu sudah bisa dijadikan sebagai responden. Desain survei, kita buat surveinya, assess honesty of respondent. Nah, ini yang kita tanya itu adalah kejujuran dari si responden. Nah, ini penggunaan contingent valuation method ini broadly applicability. Jadi banyak digunakan. Di mana saja bisa digunakan. Can capture existent as well as user value. Dia bisa menghitung nilai existent dan nilai penggunaan. Inherent biases due to survey approach. Nah, ini cuman dia ada bias ya. Kenapa bias? Karena pada saat kita tanya, itu kita tanya berapa keinginan membayar, tapi dia tidak bayar. Nah, ini bisa menimbulkan bias. Karena ada orang yang iseng jawabnya. Kalau kita tanya berapa Bapak mau bayar agar Gunung Leuser itu tetap lestari, dia bilang 1 miliar. Tapi kalau kita tanya berapa Bapak betul-betul mau bayar, nah, itu dia akan jawab pasti dengan harga yang paling murah. Nah, itu yang disebut sebagai bias karena pada saat melakukan survei. Averting expenditure method. Bagaimana kita menghitung pengeluaran untuk menghindari sakit ya, atau yang lainnya. Itu kita gunakan untuk menghitung ini ya. Estimate benefit as a reduction in spending. Jadi kita hitung yaitu pengurangan pengeluaran ya, pada suatu barang that are substitute for a cleaner environment. Ya, kita hitung sebagai pengganti dari lingkungan yang lebih bersih. As pollution damage the environment, karena ada polusi bisa merusak lingkungan, people incur adverting expenditure. Maka orang akan mengeluarkan sejumlah uang. Untuk apa? To improve their personal environment. Untuk meningkatkan kenyamanan lingkungannya. Nah, ini yang kita sebut tadi bahwa ada orang yang beli AC karena ingin hidupnya lebih nyaman. This spending is reduced as policy improve as a for all environment. Nah, kalau seandainya cuaca kita misalnya di Banda Aceh 27 derajat, kita bisa menghemat banyak hal. Yang pertama, kita tidak perlu beli AC. AC mungkin tidak terlalu mahal, tapi biaya operasionalnya mahal. Ya, kita harus bayar listrik dan sebagainya. Jadi ini karena rusak lingkungan, maka kita harus bayar AC. Kita beli AC-nya, kita bayar servis AC-nya, kita tambah freonnya dan sebagainya. Bayar listrik lagi. Nah, itulah kerusakan lingkungan akibat naiknya suhu. Kita gunakan ini pendekatan ini. The spending reduction in estimate the willingness to pay for associated incremental benefit. Nah, ini sama dengan willingness to pay. Untuk apa? Untuk meningkatkan manfaat. Ya, kalau ruangannya terkunci, tertutup, pasti panas. Jadi kita untuk meningkatkan kenyamanan, kita pasang AC. Peningkatan kenyamanan itulah yang dihitung sebagai willingness to pay. Keinginan membayar. Oke, bagaimana kita hitung? Define overall environmental quality. Kita hitung semua
kualitas lingkungan, tanya relevant market for such study is personal environmental quality. Maka pasar yang cocok ini adalah personal environmental quality, kualitas lingkungan pribadi. Demand is marginal benefit, supply is marginal cost, atau biaya untuk mengurangi ketidaknyamanan. MC pada X0 itu adalah link to a given of E, null. As the environment improve, or as E increases from, say, E0 to E1, individual incur lower cost, so marginal cost shift right from MC0 to MC1 and from X0 to improve to X1. Yeah. Change in spending for the same level of X is an estimate of incremental benefit. Jadi katanya perubahan pengeluaran itulah yang dihitung sebagai peningkatan manfaat. Ini adalah MC0 dasarnya, kemudian berubah menjadi MC1 sehingga manfaatnya naik. Ini ada peningkatan manfaat karena kita mengeluarkan sejumlah pengeluaran untuk menambah kenyamanan. Ini adalah willingness to pay untuk meningkatkan nilai lingkungan. Assessing AEM, problem of genus productions. Nah, ini persoalannya adalah adanya produksi yang bersamaan. Some AE yield benefit other than those from improving environmental quality. Nah, katanya manfaat ini ya bisa saja bukan dari satu persoalan ya. Nah, ini susahnya ya. Ya, for example, air conditioning provide comfort as well as filter di air. Nah, contohnya AC itu tidak hanya menyediakan kenyamanan, tapi juga filter terhadap udara. Ya, jadi penyaring udara. Jadi dua joint production. Okay, hence benefit estimate can be biased. Nah, akibatnya benefitnya menjadi bias. Okay, travel cost method. Bagaimana kita hitung travel cost method? Estimate benefit as increase in consumer surplus. Nah, yang dihitung adalah peningkatan consumer surplus in the market for complement to environmental quality. Ya, sebagai pelengkap dari kualitas lingkungan. Ya, contohnya apa di sini? Contohnya adalah recreational use. Nah, jadi kita pergi ke tempat berrekreasi. As policy improve that quality. As policy improve the environment, the demand for recreational use of environmental increase, causing an increase in consumer surplus. Nah, ini yang saya sebut beberapa hari yang lalu bahwa kita perlu meningkatkan pelayanan terhadap lingkungan kita, ya, karena lingkungan kita itu sudah mulai menjadi tempat orang bertamasya. Jadi kalau kita sediakan toilet, kita sediakan tempat salat, kita sediakan air bersih yang cukup, parkir yang nyaman, jadi orang datang ke situ lebih banyak. Kita cas lebih mahal pun tidak masalah, karena orang sudah mendapatkan manfaat dari lingkungan. Nah, ini enggak, tempat toilet enggak ada, tempat salat apalagi, ya kan. Nah, jadi kita disuruh menahan buangan secara alamiah ya, di dalam badan kita. Jadi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, tapi bayar. Nah, ini yang tidak fair ya. Ya, this consumer surplus increase is the benefit estimate. Nah, peningkatan manfaat yang diterima oleh konsumen ini disebut sebagai peningkatan manfaat, benefit. Ya. Ini travel cost method. Ya. Ini untuk wilayah rekreasi, ya, taman wisata dan sebagainya. Ya, ini akibat dari peningkatan kualitas, maka manfaat yang diterima akan naik. Peningkatan manfaat itulah yang disebut sebagai perubahan consumer surplus, yaitu peningkatan benefit bagi masyarakat. Nah, kalau ada 100 orang itu berarti kita jumlahkan ke 100 orangnya. Bagaimana kita melakukan
perhitungan total cost method ini, travel cost method ini, estimate only user value. Nah, yang dihitung adalah user value. Addresses only recreational use. Nah, ya, not useful for estimating commercial benefit. Ini tidak boleh untuk benefit komersial ya, tapi dia untuk rekreasi. Ya. Estimate are biased downward if access to site is congested. Nah, jadi katanya estimasinya bisa menurun kalau terjadi kesesakan di wilayah yang dinilai. Hedonic price method. Bagaimana hedonic price method? Use estimate hedonic or implicit price of an environmental attribute to value of policy-driven improvement. Ya, jadi kita hitung, ini contohnya adalah harga rumah. Ya, X1 adalah harga atributnya. Ya, atributnya nih X nih, X1, X2, X3. Misalnya luas rumah, banyaknya kamar, ya, dan sebagainya. Sedangkan E itu adalah nilai lingkungan. Nilai lingkungan dari tempat rumah itu. Hedonic uses regression analysis which provide estimate of price of individual attribute, including environment. Kalau bapak-bapak mencari tempat penginapan hotel ya, misalnya, itu ada pilihan, Pak. Nah, contoh ya, ini kita bisa terapkan di hedonic price method ini. Contohnya, ya, no window. Nah, itu adalah kamar yang paling murah itu no window. Nah, no window berarti beton. Ini tidak bisa pemandangan. Ya. Nah, nanti kalau di Mekah ya, kalau hotel di Mekah itu Al-Haram view, berarti kamar kita itu dari kamar kita bisa kita melihat Ka'bah. Nah, itu mahal, bisa 2 kali lipat harga kamarnya. Dibandingkan misalnya kamar kita itu menghadap ke kota. Nah, ini menggambarkan nilai lingkungan. Ya, kalau di pantai, beach view. Kamar yang beach view itu lebih mahal daripada kamar yang bukan beach view. Ya. Atau lake view, kamar yang menghadap ke, atau kalau kita ke kamar, maka kita mendapatkan pemandangan ke danau. Ya. Kita bisa misalnya kalau di Takengon itu apa itu? Renggali ya, Hotel Renggali. Nah, inilah harga lingkungan yang dikaitkan dengan harga rumah. Kita hitung dengan hedonic price method. This price could be used to estimate demand for environmental quality. Harga inilah yang digunakan untuk menghitung nilai lingkungan, which in turn could be used to measure incremental benefit, yang pada gilirannya bisa digunakan untuk menghitung peningkatan manfaat dari lingkungan itu. Recall that incremental benefit can be measured under the demand curve. Maka peningkatan manfaat ini diukur dari kurva demand. Oke, logical, intuitif, pengukurannya secara logis, secara intuitif. Difficult to employ, susah menerapkannya. Kenapa? Require complex empirical modeling. Kita harus membuat model yang sangat kompleksitas. Ya. Require extensive data, harus menggunakan data yang banyak. Sampel kita harus banyak. Ini susahnya. Karena kita harus ceritakan, misalnya rumah ini begini, Bapak berapa mau bayar antara rumah satu dengan rumah dua? Nah, selisih harganya itulah yang disebut sebagai nilai lingkungan. Oke, Bapak Ibu sekalian,